Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita mengenai variabel acak diskrit. Baik, selanjutnya kita akan membahas momen variabel acak diskrit. Di sini kita akan menghitung nilai momen variabel acak diskrit yang berupa nilai ekspektasi, nilai varians, dan standar deviasi. Jadi tadi sebelumnya pada PMF dan juga CDF kita menyatakan variabel acak diskrit dalam fungsi probabilitas. Sekarang variabel acak diskrit akan kita nyatakan dalam momen. Nah, jadi momen itu nantinya dapat kita kembangkan menjadi beberapa bentuk nilai. Di antaranya yaitu nilai means atau nilai ekspektasi atau nilai rata-rata dan juga nilai varians. Pertama, nilai ekspektasi. Nah, nilai ekspektasi variabel acak X itu kita tulis sebagai EX. Jadi expectation gitu ya. Harapan, nilai harapan. Atau boleh juga kita lambangkan dengan mu X. Kalau misalkan nanti kita punya variabel acak Y, ini jadi EY atau mu Y. Nah, untuk menghitung EX itu sendiri, rumusnya adalah yang ini. Yaitu untuk semua range X itu seperti ruang sampel pada eksperimen ya. Jadi ini untuk semua range X dijumlahkan hasil kali dari si X yang dikalikan dengan PXX. Berarti ini dikalikan dengan PMF-nya. Jadi X dikalikan dengan PMF atau probabilitas. Saat X besar sama dengan X. Ini ya, SX itu range variabel acak X, PXX probabilitas dari event X sama dengan X, atau ini adalah PMF. Dan nilai ekspektasi ini sudah Ibu singgung sebelumnya disebut sebagai mean atau rata-rata, atau disebut juga nilai harapan. Jadi berapa rata-rata suatu kejadian itu terjadi. Nah, itu kita sebut sebagai ekspektasi. Tapi kejadian yang mana? Kejadian yang kita harapkan. Gitu. Oke. Kita nanti bahas soal supaya lebih paham. Selanjutnya varians dan standar deviasi. Kita bahas varians terlebih dahulu. Jadi varians dari variabel acak X itu kita tulis seperti ini. Boleh dengan lambang var X, boleh dengan lambang sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu adalah E, tapi ekspektasi yang X-nya, variabel acak X-nya dikurangkan dulu dengan nilai ekspektasi X, baru kita kuadratkan. Jadi intinya untuk menentukan varians itu kita harus mencari ekspektasi terlebih dahulu, nilai rata-rata terlebih dahulu, atau mean terlebih dahulu. Baru kita kerjakan. Ini boleh kita jabarkan menjadi yang sebelah kanan ini. Jadi nanti boleh aja langsung pakai rumus yang sebelah kanan kalau ingin mencari varians. Tapi tetapkan ya, ada mu X di dalam sini. Berarti kita harus tahu dulu berapa nilai ekspektasinya. Oke, ini PXX, berarti ini PMF. Jadi nilai X kita kurangkan dengan nilai ekspektasi yang sudah kita cari, kemudian kita kuadratkan, baru kita kalikan dengan PMF. Setelah itu perkaliannya kita jumlahkan. Oke, tetapi ada cara kedua untuk memperoleh varians, yaitu dengan menggunakan momen pertama dan kedua. Nah, momen pertama dan momen kedua itu adalah ekspektasi. Kedua-duanya ekspektasi. Bedanya apa? Kalau momen pertama berarti X-nya itu pangkat 1. Kalau momen kedua berarti X-nya itu pangkat 2. Nanti kalau misalkan tiba-tiba di soal ditanya adalah momen ketiga, X-nya itu ya pangkat 3 gitu. Cuman ini untuk menghitung varians cukup momen pertama dan momen kedua saja. Supaya lebih jelas kita bahas. Nah, ini Ibu salin ya ke sini. Yang persamaan umum ini, Ibu salin ke sini. Nah, sekarang kan kita punya X dikurang mu X. Mu X ingat, Ibu tulis dulu. Selalu ingat bahwasannya mu X itu adalah nama lain atau tulisan lain dari ekspektasi atau nilai rata-rata. Ini kita kuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, maka kita akan memperoleh ini kan ya. X dikuadratkan dikurang 2 kali X mu X ditambah mu X yang dikuadratkan. Nah, X kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan momen kedua. Karena X-nya ini pangkat 2.
Jadi kita kuadratkan dulu si X, baru kita cari ekspektasinya dengan rumus yang ada pada slide sebelum ini. Pada halaman sebelum ini. Kemudian dikurangi 2 mu X EX. Mu X adalah EX, berarti ini bisa kita ganti menjadi 2 EX. Atau kalau 2 EX adalah, ini Ibu salin dulu ya. Itu adalah 2 dalam kurung EX. Karena EX-nya dikali EX, berarti EX-nya kuadrat. Oke, ditambah. Ini mu X kuadrat. Ya, berarti si EX kuadrat, ya kan? Nih, mu X kuadrat. Ya udah, berarti sama dengan EX yang dikuadratkan. Ini tambah berarti. EX yang dikuadratkan. Nah, coba diperhatikan di sini. Ini EX kuadrat, ini momen kedua kata Ibu. Sedangkan ini adalah EX saja, kuadratnya di luar. Jadi ekspektasinya X-nya pangkat 1. Berarti ini adalah momen pertama. Makanya di sini dibilang untuk menentukan varians kita bisa menggunakan momen pertama dan momen kedua. Jadi kalau di sini berarti tugas kita itu ada 2. Kita cari dulu nilai ekspektasi momen pertama yang dia hanya X. Terus kita cari juga momen yang kedua. Yang X-nya kita kuadratkan dulu, baru kita cari ekspektasinya. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. Tapi ini kan masih bisa disederhanakan kan ya? Nah, kita sederhanakan. Ini min 2 EX kuadrat. Ini tambah 1 EX kuadrat. Sama-sama EX yang dikuadratkan. Min 2 tambah 1 adalah min EX. Maka persamaan dengan menggunakan momen pertama dan kedua yang akan kita pakai adalah ini. EX kuadrat dikurang mu X kuadrat. Atau ini boleh juga ditulis seperti ini ya, kalau misalkan takut lupa. EX kuadrat dikurang EX yang dikuadratkan. Beda ya, satu momen kedua, yang satu momen pertama yang dikuadratkan. Oke, kita sudah selesai dengan varians. Nanti kalau sudah bahas soal, insya Allah lebih paham. Kita lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi mudah. Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Jadi kalau kita sudah memperoleh varians, tinggal kita akarkan, maka kita akan dapat standar deviasi. Jadi yang awalnya sigma X kuadrat jadi sigma. Ya kalau mau jadi sigma X ya tinggal diakarkan. Oke, kita bahas contoh soal. Baik, di sini diketahui suatu variabel acak X dengan PMF sebagai berikut. Jadi PMF-nya nilainya 1/4 kalau X-nya 0. Kalau X-nya 1 nilainya setengah. Kalau X-nya 2 nilainya 1/4. Selain itu nilainya 0. Yang diminta adalah menghitung nilai ekspektasi, nilai varians, dan standar deviasi dari X tersebut. Oke, ini Ibu salin ulang ya. Nilai PMF-nya ini dari soal. Kita cari nilai ekspektasi terlebih dahulu. Nah, untuk nilai ekspektasi tadi rumusnya ini kan ya. Si X dikalikan dengan PX X. Jadi si X dikalikan dengan PMF-nya. Berarti kalau kita pakai X0, kita kalikannya dengan 1/4. Kalau 1 kalikan dengan setengah. Kalau 2 dikalikan dengan 1/4. Udah. Kalau 0 nggak usah dipakai, kan 0 kali berapapun 0. Jadi tidak akan berpengaruh. Berarti nilai ekspektasi kita akan menjadi seperti ini. 0 dikalikan dengan, nah ini titik, ini kali biasa ya. Ini kita sedang bukan belajar medan, jadi ini bukan dot product, ini kali biasa. Cuman Ibu tulis titik seperti ini supaya jelas gitu, maksudnya ngapain. Ya ini dikali gitu. Oke, abaikan dulu dot product tentang kuliah medan. Ini biasa aja. Oke, 0 kalikan 1/4. Kemudian ditambah 1 kali setengah. Ditambah 2 kali 1/4 yang ini nanti. Ya kan? 0 1/4, 1 setengah, 1, 2 1/4. Ya udah, tinggal diselesaikan. Ini 0, ini setengah, ini 2 kali 1/4, ya setengah juga. Setengah tambah setengah adalah 1. Nah, oke, kita sudah dapat nilai ekspektasi. Nah, kita udah nyari nih nilai ekspektasi. Selanjutnya, kita pakai nilai ekspektasi ini untuk menghitung nilai varians. Nah, ini tetap Ibu salin soalnya, kita hitung variansnya. Tadi rumusnya apa? Nih ya,
Rumusnya adalah seperti ini. Berarti kita langsung pakai yang kanan aja. Boleh. Kalau begitu, X-nya apa? Yang ini dulu, 0. Dikurang tadi dari soal A, kita tahu mu X kita adalah 1. Jadi tadi di soal A, kita sudah memperoleh ekspektasi. Atau ini juga sama dengan mu X. Boleh pakai simbol ini, boleh pakai simbol ini. Nilainya adalah 1. Jadi tinggal kita masukkan nilai ekspektasi ini ke dalam persamaan kita yang di sini. Berarti kita ulang lagi, X yang pertama 0, tulis 0, dikurang berapa mu X-nya? 1, kurang 1. Dikuadratkan dikali dengan PX saat X-nya 0. Ditambah 1, X yang kedua 1, dikurang tetap 1, kuadrat, dikali dengan PMF 1. Kemudian X yang ketiga 2, mu X-nya tetap 1, dikuadratkan dikalikan dengan PMF saat X sama dengan 2. Oke? Nah, ini tinggal kita selesaikan. 0 min 1. Min 1 ya. 0 dikurang 1 kan min 1, tapi dikuadratkan, makanya jadi positif. Oke? Kemudian 1 kurang 1, 0, dikuadratkan tetap 0. 2 dikurang 1, 1 dikuadratkan tetap 1. Ini PX0 ganti dengan 1/4, PX1 ganti dengan setengah, PX2 ganti dengan 1/4. Ingat ya, PX2 berarti PX atau PMF saat X sama dengan 2. Saat X sama dengan 2 ya 1/4 gitu. PX1 saat X sama dengan 1, saat X sama dengan 1, setengah. Saat X sama dengan 0 adalah 1/4. Jadi ini jadi 1 kali 1/4 tambah 0 kali setengah, yang ini tambah 1 kali 1/4. Hasilnya adalah setengah. Nah, ini kan cara 1. Boleh kayak gini langsung, boleh. Cara 2 adalah seperti ini. Kita hitung dulu momen kedua, karena momen pertama sudah kita peroleh dari soal A. Oke, momen pertama ini 1 kan dari soal A ini. Untuk momen kedua, apa kata ibu tadi? X kuadrat ya. Nah, momen pertama itu adalah ini. X, PX, X. Berarti di dalam sini X saja, ini juga X saja gitu. Jadi X-nya pangkat 1. Sedangkan di sini ada X kuadrat, maka di sini akan jadi X kuadrat juga. PMF-nya gimana, Bu? Ya, enggak, PMF-nya tetap tidak akan berubah. Yang berubah adalah variabel X di depan PMF. Oke. Ini Ibu hapus supaya kelihatan rumusnya. Ingat ya, yang diubah hanya yang di depan sini. PMF-nya tetap. Berarti ini akan menjadi seperti ini. Saat X-nya 0, kita kuadratkan, dia dikalikan dengan 1/4 atau PX0. Kemudian ditambah dengan 1 kuadrat dikalikan dengan PX1. Ditambah 2 kuadrat, X sama dengan 2, dikalikan dengan PX2. Oke. Ini hasilnya adalah 0 kuadrat 0, PX0 /1/4. 1 kuadrat 1, PX1 adalah setengah. 2 kuadrat 4, PX2 adalah 1/4. 3/2. Nah, kita sudah memperoleh momen kedua. Maka variansi tinggal dikurangkan. Momen kedua dikurang momen pertama yang dikuadratkan. Ingat, dikuadratkan dulu momen pertamanya. Berarti 3/2 dikurang momen pertama berapa hasilnya? 1. Dikuadratkan. Berarti 3/2 dikurang 2/2. Berarti 1/2. Itu adalah varians. Selanjutnya adalah standar deviasi. Ya udah, tinggal diakarkan si varians tadi. Akar dari 1/2, 0,707. Selesai. Ibu harap dapat dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh ditanyakan saat kita offline. Oke, ringkasan. Nilai ekspektasi dari variabel acak merupakan nilai yang diharapkan. Nah, ini atau nilai rata-rata. Boleh juga kita sebut min dari variabel acak tersebut.
Jadi kayak kita punya suatu variabel acak, kita mengharapkan hasil apa. Nah, hasil yang kita harapkan itu berapa nilainya? Gitu. Itu disebut sebagai nilai ekspektasi atau nilai rata-rata. Yang kedua, varians digunakan untuk mengetahui sebaran massa dari variabel acak tersebut terhadap nilai min. Makanya di sini kita butuh nilai ekspektasi karena dia itu sebenarnya sebaran massa dari si variabel acak terhadap nilai min atau nilai ekspektasi. Kemudian standar deviasi adalah akar dari varians. Masih tugas silahkan dikerjakan, untuk deadline nanti Ibu kabarkan di Spada. Demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.